Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak bersuka cita sekali hari Kenapa ini. tuh Kak? Karena kakak bisa berkumpul dengan adik-adik untuk melaksanakan ibadah online. Oh iya dong pastinya. Iya betul. Dan ada yang istimewa juga nih. Kenapa tuh? Karena kakak ditemani kakak Moni. Yeay, ada aku nih yang bisa bersama-sama dengan adik-adik beribadah di tempat ini. Betul sekali. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita bangkit berdiri semua. Yuk. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah melalui online. Tuhan Yesus, berkatilah sepanjang acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita saat ini mau menaikkan pujian nih Kak. Iya dong Kak. Kita mau naikkan lagu pujian. Berani tampil Berani beda. tampil beda. Kenapa Kak kita berani tampil beda? Apakah dengan rambut diwarnai begitu Kak? Bukan Kak, bukan seperti itu. Jadi berani tampil bedanya itu maksudnya kalau teman kita nih suka bicara kotor, bicara yang tidak baik, ya kita sebagai anak Tuhan kita tidak boleh ikutan. Oh Seperti ya, itu. karena kita anak Tuhan nih Kak ya. Betul. Harus berani mengatakan yang baik. Betul. Oke, kita naikkan video ini sama-sama. Ayo Kak. sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Betul sekali adik-adik. Sebagai anak Tuhan kita harus berani perkatakan yang benar, yang baik ya. Seperti pujian berikut ini Kak. Oke, Yuk kita sambung pujian kita. hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu.
kita yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan nih. Wah, Berupa luar biasa. mereka tentang berkata yang baik. Wah, hebat. Kita dengerin bersama-sama kan? Yuk, kita dengar sama-sama. Waktu aku kelas 2 SD, teman aku ada yang berantem. Terus aku bilang sama dia, kalian jangan berantem karena itu tidak baik. Nanti bisa diomelin sama guru. Aku berani bilang sama teman karena aku berkata yang benar. Wow, hebat ya Kak, adik kita Luar ya. biasa. Baiklah, Dahsyat. saatnya kita mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul. Kakak siap? Kita siap. Sama-sama. Aku juga siap. Yuk adik-adik, kakak udah mau berdiri sama-sama. Kita menaikkan pujian kita. Ku di tanganmu, ku di hati. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hati. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi hari ini dengan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Adik-adik semua sudah siap dengar firman Tuhan? Duduk yang manis, pasang telinga supaya mendengarkan dengan baik, siapkan hati dengan baik supaya kita boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa, berikan sikap yang baik. Kita lipat tangan kita dan tutup mata kita supaya kita bisa konsentrasi dan kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau pelihara kami hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu ada bagi kami, mengajar kami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan membawakan sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Daniel, kitab Daniel 3. Di situ dikisahkan ada seorang raja yang hebat. Raja ini namanya Nebukadnezar.
Ya, betul. Adik ini ucapkan sekali lagi, siapa nama raja itu? Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja kerajaan Babel. Pada suatu waktu, dia mendirikan sebuah patung yang besar sekali. Dan dibuatnya bukan dari kayu, bukan dari logam. Dia buat patung itu yang tinggi dan besar dari emas. Wah, hebat sekali raja itu. Dan ketika akan mengadakan acara peresmian patung itu, maka diundanglah semua orang untuk hadir mengikuti acara peresmian. Ya, dari para pejabat-pejabat yang ada di dalam kerajaan itu, para bupati, dan semua masyarakatnya, semua banyak disuruh hadir. Dan diperintahkan ketika didengarkan bunyi-bunyian, musik-musik, entah itu musik sangkakala, kecapi, dan segala macam musik akan didengarkan. Pada saat itulah semua yang hadir harus sujud menyembah kepada patung itu. Bahkan di dalam pengumuman dikatakan, kalau yang tidak menyembah patung itu akan dimasukkan ke dalam dapur api. Yang tidak mau menyembah patung akan dibakar. Oh, menyeramkan. Ya, tentu semua orang menjadi takut. Dan tibalah acaranya. Musik didengarkan, bunyi-bunyian didengarkan, dan semua sujud menyembah kepada patung itu. Karena mereka takut kalau tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi ada 3 orang yang tidak sujud menyembah kepada patung emas itu. Maka ada orang-orang yang datang kepada Raja Nebukadnezar dan melaporkan bahwa Raja, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung emas itu. Raja mendengar itu dan dia marah. Cepat panggil orang itu kepada saya. Kemudian Sadrah, Mesa, dan Abednego dibawa kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan. Raja Nebukadnezar memberi kesempatan kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ya, kami akan memperdengarkan bunyi-bunyian kembali. Nanti kalau sudah terdengar bunyi itu, kamu harus menyembah kepada patung emas itu. Tetapi Sadrah, Mesa, dan Abednego menolak. Dia berani mengatakan begini kepada Raja Nebukadnezar. Raja, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung emas itu. Oh, Raja semakin marah. Adik-adik hebat ya. Sadrah, Mesa, dan Abednego berani bertindak benar. Dia tidak mau menyembah patung. Dan Sadrah, Mesa, dan Abednego berani mengatakan kebenaran untuk tidak menyembah patung emas. Karena menyembah kepada patung emas itu adalah merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Allah kita. Allah kita adalah Allah yang esa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak mau diduakan. Dia adalah Allah kita satu-satunya. Begitu juga Sadrah, Mesa, dan Abednego percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Karena itu dia berani membela kebenaran itu. Dia berani mengatakan, aku tidak mau menyembah patung emas itu. Oh, luar biasa. Ya adik-adik, sekalipun dia diancam harus masuk ke dapur api. Ya, tidak lama kemudian akhirnya
Mereka bertiga dimasukkan ke dalam dapur api itu. Bahkan panasnya dibuat 7 kali lipat. Orang-orang yang mengangkat dia, melemparnya ke dapur api saja mati. Tetapi ajaibnya, Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ditolong oleh Tuhan. Luar biasa Allah kita. Dia menyertai anak-anak Tuhan yang berani, berpegang teguh pada kebenaran. Nah, Nebukadnezar melihat dapur api itu, dia bingung. Loh, tadi ada 3 loh. Kok kenapa sekarang ada 4 ya? Ternyata di situ Allah mengirim malaikatnya menolong Sadrah, Mesah, dan Abednego. Hingga akhirnya Nebukadnezar memerintahkan mengeluarkan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan hebatnya tidak ada yang terbakar. Rambutnya, bajunya, tidak ada yang terbakar. Sejak saat itulah Raja Nebukadnezar berkata bahwa sungguh Allah Sadrah, Allah Mesah, dan Abednego adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menghina Allah mereka. Kalau ada yang menghina Allah mereka, mereka akan dipenggal. Oh, karena keberanian anak-anak Tuhan, maka nama Tuhan dimuliakan. Nah, adik-adik, dari kisah ini, adik-adik kita bisa belajar bahwa memiliki sifat berani melakukan yang benar adalah hal yang baik, yang patut kita lakukan. Misalnya, ketika adik-adik pada hari Minggu ya, diajak teman-temannya, ayo kita pergi yuk hari ini ke rumahnya si Ani. Ani kan sedang ada pesta, kita nggak usah sekolah Minggu aja. Tapi adik-adik berani bisa berkata, oh ya, aku pergi ke gereja dulu, nggak apa-apa, kamu pergi saja, aku akan pergi ke gereja. Nanti setelah dari gereja baru aku pergi ke rumah Ani menghadiri pesta itu. Itu juga merupakan sikap yang berani mengatakan yang benar kepada Tuhan lebih dahulu. Misalnya kalau adik-adik diajak sama Titono, misal Tono ngajak nih, di sana ada buah mangga loh, enak loh, buah mangganya banyak, ayo kita ambil yuk, kita petik. Nggak kelihatan kok orangnya lagi nggak ada di rumah. Kira-kira adik-adik mau ikut apa menolak? Berani nggak nolak? Ya betul, kita harus berani menolak. Jangan mau diajak mencuri buah mangga tetangga. Itu sikap yang tidak baik, mencuri itu. Ya, adik-adik berkatakan maaf, saya tidak ikut, karena tidak boleh kita mencuri. Ingatkan teman kita, jangan mencuri. Mencuri itu perbuatan yang tidak benar. Nah, adik-adik, kita harus berani mengatakan kebenaran itu kepada teman-teman kita. Begitu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita harus berani berbuat yang benar, kita harus berani berkata yang benar. Berkata yang benar juga berarti melakukan kejujuran. Jadi tidak berkata bohong. Kalau misalnya kita memang memecahkan gelas, kita berani mengakui, Mama, aku tadi memecahkan gelas. Jangan takut, ya, jangan kita bohong, tapi kita berani mengakui kepada mama kita bahwa kita sudah melakukan yang salah. Itu juga suatu keberanian. Nah, adik-adik, marilah mulai hari ini kita menjadi anak Tuhan yang berani melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kita berani mengatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan dengarkan dulu ayat hafalan ya. Ayat hafalan untuk minggu depan. Efesus 6 ayat 19b. Demikianlah firman Tuhan. Jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin. Aku Audrey. Aku
mau menjadi anak Tuhan yang berani berkata, bersikap, dan bertindak dalam kebenaran. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau sudah mengajarkan kepada kami pada hari ini untuk berani berkata benar sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Kami juga berani bertindak dengan benar, mentaati kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, agar mereka memiliki keberanian untuk melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga orang tua mereka, berikan kepada mereka hikmat akabudi untuk mengarahkan dan membimbing setiap anak-anak sekolah minggu Ciujung khususnya untuk datang kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mohon berkat khusus kepada mereka untuk kebutuhan hidup mereka setiap hari. Berikan kekuatan dan kesehatan atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Yeay! Luar biasa. Luar biasa tadi adik-adik. Adik-adik udah dengar firman Tuhan tadi kan? Jadi firman Tuhan tadi itu bilang apa? Kita harus melakukan yang benar, harus berani beda, harus berani berkata benar, harus berani berbuat benar sesuai dengan firman Tuhan tadi. Betul sekali. Tapi nih adik-adik, tidak terasa waktu kita mau berpisah. Tapi jangan bersedih ya, Betul. karena minggu depan kita akan hadir lagi Betul. bersama-sama dengan adik-adik semuanya di sini. Ya, betul adik-adik. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu menutup ibadah kita hari ini. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, biarlah minggu depan kami bisa berkumpul, beribadah kembali. Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.